Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTMU ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Tarana Anggraini sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Zakia Putri Amanda sebagai pemateri. Nama saya Devila Putri sebagai pemateri. Nama saya Novan Aryadi. Nama saya Kemas Mahamani. Berikut adalah penjabaran materi yang akan kami bahas. Yang pertama, laporan keuangan tentang pengertian, kegunaan atau fungsi, dan komponen laporan keuangan. Contoh soal dan penyelesaian. Berikutnya, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terhadap perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja fungsinya. Yang pertama adalah untuk menilai kondisi usaha, kemudian yang kedua sebagai bahan evaluasi, kemudian yang ketiga bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Next. Kemudian ada jenis-jenisnya. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi laporan mengenai pendapatan, beban dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam satu periode. Terdapat dua jenis laporan laba rugi, yaitu laba rugi single step, laba rugi multiple step. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba dan rugi dan transaksi pemilik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan. Merupakan catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun laporan, posisi keuangan, dan akun laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah contoh soal beserta penyelesaiannya. Baiklah, selanjutnya PT Serba 81, laporan keuangan metode perpetual. Selanjutnya, PT Serba 81, laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 dalam rupiah. Yaitu ada pendapatan, dalam pendapatan penjualan sebesar 1.154.150 dikurang dengan retur dan potongan pembelian sebesar 33.600 dan diskon penjualan sebesar 20.200, maka penjualan bersih sebesar 1.100.350 dikurang dengan beban pokok penjualan sebesar 577.50, maka laba brutonya sebesar 523.300. Selanjutnya yaitu beban usaha, ada beban penjualan tidak ada, dan beban gaji penjualan sebesar 120.400, beban sewa sebesar 30.300, beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900, beban perlengkapan toko sebesar 3.100,
beban kirim penjualan sebesar 10.100, beban listrik air telepon toko sebesar 14.565, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200, dan beban administrasi tidak ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masih di laporan laba rugi, ada beban gaji administrasi sebesar 56.200, beban iklan 29.600, beban depresiasi peralatan kantor 15.000, beban asuransi 1.867, beban listrik air telepon kantor 7.055, beban bunga 1.500, beban administrasi lain-lain 2.600. Jadi total beban usaha sebesar 307 dan laba bersihnya 207.913. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas PT Waserba untuk tahun berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Saldo awal ada 135.100 ditambah laba bersih yang sebelumnya 207.913 dikurang dividen sebesar 45.000, saldo akhirnya menjadi 298.013. Total ekuitas 348.013. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan PT Waserba 81 pada bulan Desember tahun 2013. Yang pertama adalah aset lancar. Kas pada debit sebesar 27.413, lalu piutang dagang pada debit sebesar 43.550, persediaan barang dagang pada debit sebesar 196.238, asuransi bayar di muka sebesar 3.333, perlengkapan toko sebesar 1.500, lalu total aset lancar sebesar 272.873. Next. Lalu selanjutnya adalah aset tetap, yaitu peralatan toko sebesar 196.500, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800, peralatan kantor sebesar 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000, maka total aset tetap sebesar 143.700. Lalu total aset semuanya sebesar 416.533. Baiklah, kemudian masuk ke liabilitas. Liabilitas lancar termasuk utang dagang sebesar 23.200, kemudian utang gaji sebesar 2.000, kemudian beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, kemudian utang bunga sebesar 1.500, kemudian utang bank bagian lancar tidak tersedia, kemudian total liabilitas lancar sebesar 28.520. Kemudian liabilitas jangka panjang termasuk utang bank sebesar 40.000. Kemudian ekuitas, modal saham 50.000, saldo laba 298.013. Kemudian total ekuitasnya sebesar 348.013. Kemudian total liabilitas dan ekuitas sebesar 416.533. Berikut adalah daftar pustaka. Kami mendapatkan referensi dari buku Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula, karya Widya Tama, Arif 2018. Yang kedua, contoh soal dari Mona Lisa Selfie 2017, Praktikum Pengantar Akuntansi 1. Dan yang ketiga, dari website Accurate ID Akuntansi. Sekian penjelasan dari laporan keuangan kelompok kami. Terima kasih. Audio Jungle.